Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seleksi Direksi PAM Banjarmasin masuk tahap akhir. 10 peserta jalani asesmen dan 3 nama terbaik segera diajukan ke Wali Kota. Dirjen GTK hadir di Apel Hari Guru Nasional 2025 Banjarmasin, menegaskan pemerataan kompetensi dan kesejahteraan guru. Banjarbaru siapkan 36 armada gratis untuk haul Abah Guru Skumpul. Pengantaran dan penjemputan diatur hingga seluruh jemaah terlayani. Proses seleksi bakal calon direksi PAM Banjarmasin memasuki fase krusial. Bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin Rabu kemarin, hanya 10 dari 11 peserta yang lolos administrasi hadir mengikuti asesmen yang digelar panitia seleksi. Satu peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir tanpa keterangan. Ketua Pansel Iksan Budiman menegaskan asesmen menjadi tahapan penting untuk menguji kelayakan para kandidat. Salah satu rangkaian hari ini adalah asesmen. Asesmen dilakukan oleh asesor yang ditunjuk dari lembaga yang ditunjuk oleh kita, dan beberapa metode itu mereka yang melakukan. Tadi saya lihat ada pendalaman materi, kemudian wawancara dan segala macam, sehingga nanti ada menghasilkan kelayakan kepatuhan secara psikologis ya, secara psikologi, ilmu psikologi. Iksan menjelaskan asesmen dilakukan oleh asesor profesional untuk mengukur kapasitas, kompetensi, hingga kesiapan para kandidat dalam memimpin perusahaan air minum terbesar di Banjarmasin. Seleksi berlanjut pada Kamis 4 Desember dengan sesi wawancara serta penyampaian makalah di hadapan Pansel. Setelah seluruh tahapan rampung, 3 nama terbaik untuk tiap posisi, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Umum akan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk proses selanjutnya. Wali Kota Banjarmasin dijadwalkan melakukan wawancara final guna mendalami rencana kerja serta integritas setiap calon. Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Seddakot Banjarmasin Siane Apriliawati menegaskan bahwa kandidat terpilih belum bisa langsung diumumkan karena harus melalui proses pertimbangan Kemendagri. Untuk direksi BUMD air minum ini memang ada mekanisme yang harus dilalui. Jadi setelah melakukan seleksi, kepala daerah wajib menyampaikan hasil seleksi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah, namanya Direktur BUMD, BLUD, dan BMD. Jadi untuk melakukan atau meminta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebelum ditetapkan, nanti sebelum disampaikan dan ditetapkan oleh RUPS. Dengan serangkaian tahapan yang ketat ini, proses seleksi diharapkan menghasilkan direksi yang kredibel dan mampu membawa PAM Banjarmasin semakin profesional ke depan. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah tegas untuk memastikan pelayanan publik benar-benar bersih dari praktik menyimpang. Kepala Bagian Pemerintahan Seddakot Banjarmasin, Dedi Friadi, menegaskan pengawasan akan diperketat hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Menurut Dedi, pola pengawasan kini dilakukan secara acak dan rutin, tidak lagi terbatas pada jadwal formal. Ia menegaskan seluruh aparatur kelurahan dan kecamatan wajib mematuhi SOP pelayanan cepat, tepat, dan tidak mempersulit masyarakat. Pemerintah kota juga siap memberikan sanksi tegas bila ditemukan penyimpangan. Seperti kita ketahui, Kecamatan Banjarmasin Tengah ini kan merupakan kawasan perkotaan. Jadi masyarakatnya sangat heterogen. Jadi jangan sampai pelayanan publik di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini khususnya menurun.
Jadi tetap harus kita tingkatkan, jangan sampai isu-isu terkait dengan pungli atau lambatnya proses pelayanan publik di kecamatan ini terjadi. Itu sangat dihindarkan sesuai dengan arahan Pak Wali Kota demi terwujudnya Banjarmasin maju sejahtera. Langkah ini menjadi sinyal keras bagi para lurah dan camat agar tidak main-main dalam memberikan layanan. Masyarakat pun diimbau berperan aktif melapor jika menemukan praktik tidak wajar dengan pengawasan ketat dan partisipasi warga. Pemerintah kota berharap pelayanan publik di Banjarmasin semakin transparan dan bebas pungli. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaksana tugas Camat Banjarmasin Tengah Ignatius Rizky Perdana mengambil langkah tegas terhadap integritas pelayanan publik. Dalam apel khusus yang digelar Rabu kemarin, ia mengumpulkan seluruh lurah dan menyampaikan ultimatum keras agar tidak ada praktik pungli di wilayahnya. Ignatius juga meminta pelayanan diberikan cepat dan tanpa hambatan, mengingat kelurahan adalah garda terdepan bagi masyarakat. Ia menegaskan agar para lurah meningkatkan kualitas layanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru dan mengedepankan integritas dalam setiap proses pelayanan. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota tempo hari itu memang benar, sehingga itu kita tekankan kembali bahwa jangan sampai ada pungli dan juga jangan ada indikasi untuk melambat-lambatkan pengurusan yang harusnya bisa cepat. Nah, sehingga ulun mengharapkan juga kepada para lurah, kepada ASN untuk bisa hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apel ini turut dipantau Kabag Pemerintahan Seddakot Banjarmasin, Dedi Friadi, yang menekankan pentingnya kedisiplinan ASN baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Pemerintah kota berharap pengawasan yang diperketat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di wilayah Banjarmasin Tengah yang menjadi kawasan perkotaan dengan penduduk heterogen. Dengan penegasan ini, ASN diminta memberi layanan prima dan memastikan tidak ada praktik pungli dalam bentuk apapun. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Seleksi direksi PAM Banjarmasin masuk tahap akhir. 10 peserta jalani asesmen dan 3 nama terbaik segera diajukan ke Wali Kota. Dirjen GTK hadir di Apel Hari Guru Nasional 2025 Banjarmasin, menegaskan pemerataan kompetensi dan kesejahteraan guru. Banjarbaru siapkan 36 armada gratis untuk haul Abah Guru Sekumpul. Pengantaran dan penjemputan diatur hingga seluruh jemaah terlayani. Upacara Hari Guru Nasional 2025 di Banjarmasin berlangsung istimewa. Untuk pertama kalinya Yayasan Ukhuwah Banjarmasin dipilih menjadi lokasi apel HGN tingkat nasional. Dan yang lebih spesial, acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani. Suasana hangat menyambut kedatangan Dirjen GTK di lingkungan Yayasan Ukhuwah Selasa pagi. Ketua Yayasan Ustadz Sirajuddin menyampaikan rasa syukur atas kehormatan besar ini, menyebut kehadiran pejabat pusat sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi guru di sekolah. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Guru Nasional di SDK Ukhuwah bersama dengan Dirjen Kementerian Dasar dan Menengah bersama Profesor Dr. Romo. Harapannya Ustadz gimana Ustadz terhadap kegiatan ini Ustadz? Ya, dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 mudah-mudahan guru-guru secara umum khususnya guru-guru Deva insya Allah semakin berkompeten dan semakin sejahtera insya Allah.
Dalam sambutannya, Nunuk Suryani menegaskan komitmen pemerintah untuk memeratakan kesejahteraan dan meningkatkan kompetensi guru hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian menyiapkan sejumlah program strategis termasuk pelatihan berkala melalui UPT daerah, serta beasiswa bagi sekitar 200.000 guru yang belum berkualifikasi S1 atau D4. Di Kalimantan Selatan, program ini diharapkan berjalan lebih cepat dengan dukungan skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi untuk saat ini kami menyasar semua guru. Jadi yang seperti yang tadi pidato Pak Menteri yang saya bacakan, sekarang peningkatan kompetensi itu kita lakukan mulai tahapannya membentuk fasilitator nasional, fasilitator daerah. Setelah itu dari FASDA itu kita mengimbaskan ke semua guru melalui UPT kami yang ada di seluruh Indonesia. Seperti Kalsel ini kita punya Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Kalsel, kepalanya Pak Pasimin, dan ada Balai Pendampingan Mutu Pendidikan, kepalanya Pak Yuli. Dan dari sini kami bisa menjangkau seluruh guru. Karena sekarang ini pelatihan kita pengimbasannya melalui MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang mana di sini kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa memberikan kesempatan satu hari dalam 1 minggu guru itu meluangkan waktu untuk mengosongkan jadwal ya, untuk bisa belajar atau berlatih bersama. Hadir pula Kepala BGTK Kalimantan Selatan Wasimin yang menyebut kehadiran Dirjen GTK sebagai simbol penghargaan nyata bagi profesi guru di Banua. Ia berharap sekolah-sekolah di Yayasan Ukhuwah menjadi role model bagi lembaga pendidikan swasta di Kalimantan Selatan. Kami putuskan ini di sekolah Ukhuwah sebagai representasi dari sekolah-sekolah swasta. Tentunya ini kami akan menggandeng semua, mencoba untuk mengimplementasikan betul apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri, yakni pendidikan bermutu untuk semua. Tentunya saya sangat berharap kawan-kawan guru di sekolah Ukhuwah ini bisa menjadi role model bagaimana guru mengajar dari hati dan melakukan yang terbaik, bersifat adaptif dan juga inovatif. Upacara Hari Guru Nasional ditutup meriah dengan penampilan drum band dan sesi foto bersama. Keceriaan para siswa yang memeluk guru-guru mereka menjadi penanda kuatnya apresiasi terhadap profesi yang menjadi fondasi masa depan bangsa. Dengan sinergi antara program pusat dan pemetaan lokal BGTK Kalimantan Selatan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru termasuk di daerah 3T diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan merata. Rahman Leon dan Lutfi Darran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia
menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Seleksi direksi PAM Banjarmasin masuk tahap akhir. 10 peserta jalani asesmen dan 3 nama terbaik segera diajukan ke wali kota. Dirjen GTK hadir di Apel Hari Guru Nasional 2025 Banjarmasin, menegaskan pemerataan kompetensi dan kesejahteraan guru. Banjarbaru siapkan 36 armada gratis untuk haul Abah Guru Skumpul. Pengantaran dan penjemputan diatur hingga seluruh jemaah terlayani. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perhubungan menyiapkan puluhan armada transportasi gratis bagi jamaah haul ke-21 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Momen 5 Rajab 1447 Hijriah di Skumpul Martapura. Sedikitnya 36 unit angkutan disediakan untuk menunjang kelancaran mobilitas para jamaah. Untuk siapan armada seperti tahun kemarin kami sudah ready, ya, baik jumlah maupun rutenya. Untuk jumlah kami menyediakan bus besar ada 6, bus kecilnya ada 3, bus wisata 3, kemudian yang kecil stasiun Reger itu ada 24 dari armada kami dari sini 24. Untuk rute itu dari jam 8 ya, jam 8 sudah ready, jam 8 artinya di Murjani ada 2 titik kita pengantaran ada 2 titik, jadi jam 8 sudah ready. Dari Murjani sampai ke Jalan Rahayu, sesampainya Jalan Rahayu itu sampai di mana nanti sampai sore, sampai malam, sampai menjelang maghrib. Kemudian dari Ulam direncanakan ada juga kami menyediakan Ulam itu ada dari parkir di Ulam sampai ke Simpang 4 itu selama masih memungkinkan. Layanan angkutan gratis beroperasi dalam 2 sesi, yakni pengantaran dan penjemputan. Titik pengantaran dipusatkan di lapangan Murjani Banjarbaru menuju Jalan Guntung Alaban Martapura. Pengantaran berlangsung dari pukul 8.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian tengah dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Untuk penjemputan jemaah, Dinas Perhubungan menyiapkan titik di Bundaran STM, Jalan Panglima Batur dengan rute kembali melalui jalur Garuda, Jalan Wijayakusuma hingga lapangan Murjani. Waktu penjemputan tidak dipatasi dan akan menyesuaikan kebutuhan jemaah hingga semuanya terlayani. Selain armada gratis, Dinas Perhubungan Banjarbaru juga menyiapkan kantong-kantong parkir resmi bagi jemaah pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 di sekitar lapangan Murjani. Petugas dan relawan dikerahkan untuk mengatur arus dan penempatan parkir. Harapannya, seluruh jemaah dapat lebih nyaman dan tidak mengalami kesulitan menuju lokasi haul.
Dengan pengaturan transportasi dan parkir yang terkoordinasi, pemerintah Kota Banjarbaru berupaya memastikan penyelenggaraan Haul Akbar berjalan tertib dan lancar. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.